Kajian pada hari ini saya mengambil tema indikasi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang dimaksud adalah indikasi mukmin. Yang dimaksud orang-orang itu adalah orang-orang mukmin. Indikasi orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tadi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca sholawat? Karena ini, mohon maaf saya bawa panduan ya. Saya khawatir agak ngelantur kemana-mana gitu ya. Jadi saya bawa kitab. Ini kitab Mukasyafatul Qulub, buah karya Imam Al-Ghazali. Ini kajiannya tasawuf. Kenapa saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk baca sholawat? Karena memang di dalam kitab ini disinggung, dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan satu malaikat. Yang malaikat itu memiliki sayap, yang satu fil masyriq, sayap yang satunya berada di maghrib. Wa ra'suhu tahtal arsh, kepalanya itu ada di atas, di bawah arsh. Wa rijlahu tahtal ard as-sabi'ah, dan kedua kakinya itu ada di bawah bumi yang ketujuh. Masya Allah, berarti gambarannya besar sekali ya. Kepalanya ada di bawah arsh, sayap yang satu ada di masyrik, di timur, kemudian sayap yang satunya di maghrib, di barat. Kakinya sampai di bumi yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu memiliki sayap yang jumlahnya sebanyak makhluk Allah yang diciptakan. Kemudian faidza shalla rajulun aw imra'atun min ummati ala amrillah, faidza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allah ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nuri tahtal arsh. Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan bersolawat kepadaku dari umatku, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menceburkan dirinya di lautan cahaya yang berada di bawah arsy. Kemudian malaikat itu pun menceburkan dirinya, kemudian keluar dari lautan cahaya itu, dan malaikat itu mengepakkan sayapnya. Maka dari sayap yang dikepakkan itu meneteslah cahaya dari kepakan sayap malaikat itu. Setiap satu tetesan Allah ciptakan makhluk lagi. Maka betapa banyak makhluk yang Allah ciptakan dari tetesan lautan cahaya yang malaikat itu menceburkan dirinya. Kemudian dari satu malaikat itu, dari semua malaikat yang Allah ciptakan itu, semuanya memintakan ampunan
bagi orang laki-laki ataupun perempuan yang bersolawat. Masya Allah, begitu banyak malaikat yang memintakan ampunan untuk orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai pembuka mengapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersolawat, karena memang solawat itu luar biasa khasiatnya. Selain nanti kita diajak diberikan syafaat, namun juga ternyata malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tema kajian bahwa indikasi orang-orang mukmin yang takut kepada Allah. Ini artinya ketika orang-orang itu takut, ada indikasinya bisa terlihat. Indikasinya bisa terlihat dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketahui bahwa mukmin itu berasal dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Artinya mukmin itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Sedangkan iman itu sendiri kita ketahui bahwa al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu mempercayai, meyakini dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan kita. Kemudian iman itu menurut hadis Jibril bahwa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa iman itu artinya engkau mengimani, mempercayai kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sifat orang yang beriman itu, kalau kita baca pembahasan-pembahasan tentang orang yang beriman itu sifatnya banyak sekali. Di antaranya bahwa orang-orang yang beriman itu khusyuk dalam sholatnya. Lihat di surat Al-Mu'minun, itu banyak rangkaian sifat-sifat dari orang-orang yang beriman. Khusyuk di dalam sholatnya, kemudian banyak sifat-sifat orang yang beriman di dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian di dalam surat Al-Anfal bahwa orang yang beriman itu hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Banyak sifat-sifat orang yang beriman. Dan di antara sifat-sifat itu ada juga sifat orang yang beriman namanya khauf atau takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana dikatakan di dalam kitab Mukasyfatul Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan wal mu'minu walladzi yakhafu Allah Ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al-faqih Abu Laits alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Bahwa orang mukmin yang sejati itu adalah dia yang takut kepada Allah Ta'ala bi jami'i jawarihi, dengan seluruh anggota badannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Laits bahwa tanda-tanda takutnya seseorang kepada Allah itu bisa dilihat dari 7 indikasi. Ala sab'ati fi sab'ati asya, pada 7 indikasi.
Nah, 7 indikasi itu apa saja? Yang pertama, awaluha lisanuhu. Yang pertama itu lisannya. Orang mukmin yang takut kepada Allah itu akan terlihat dari lisannya, akan terlihat dari lidahnya. Kenapa kok lidah yang dilihat gitu ya? Kok indikasinya pada lidah? Pengarang kitab ini mengatakan fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wan namimah wal buhtan wa kalamil fudul. Orang yang takut, orang mukmin yang takut kepada Allah, dia akan mencegah lisannya dari berbohong. Dia akan mencegah lisannya dari menggunjing. Dia akan mencegah lisannya dari mengadu domba. Dan dia akan mencegah lisannya dari berkata bohong dan dari perkataan yang buruk. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa indikasi orang yang takut kepada Allah itu lisannya itu tidak berbohong. Setiap ucapannya tidak berbohong. Tidak juga menghibah, menggunjing, membicarakan orang lain. Karena orang yang beriman itu tahu bahwa menghibah itu, menggunjing itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Lihat di surat Al-Hujurat, bahwa orang yang menggunjing, membicarakan aib orang lain itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Dan jangankan makan bangkai orang, makan bangkai ayam pun kita tidak mau tentunya. Ini bangkai saudara, itu lebih buruk lagi. Artinya ketika menggunjing itu adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk dan tercela. Kemudian namimah. Namimah itu mengadu domba. Ada 3 orang sahabat. Satu, katakan si B di tengah-tengah. Si B ini berkata kepada si A bahwa si C ini selalu menghina si A. Tentunya si A marah dong ketika dia dikatakan bahwa si B menghina A. Kemudian si C ya, bahwa si C ini menghina si A. Kemudian si B ini datang ke si C, dikatakan bahwa si A senantiasa selalu menghina si C, dan si C ini pasti marah juga. Akhirnya tanpa diketahui sebab musababnya, si A dan si C bertengkar, marah-marahan. Maka perbuatan si B ini adalah mengadu domba, memfitnah si C kepada si A sehingga si A marah kepada si C. Begitu juga kepada si C, dia fitnah si A sehingga si C marah kepada si A. Ini namanya mengadu domba. Maka mengadu domba ini sangat-sangat berbahaya. Sampai Rasul dalam hadis pendeknya bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Anak-anak TPA kita pasti hafal. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang namam, mengadu domba. Sekarang kan banyak ya, dari WA ya, HP kita gunakan, kita fitnah si B, kita fitnah orang lain, kita fitnah saudara kita.
sehingga akhirnya dia marah pada dia marah pada dia. Ini termasuk namam, termasuk mengadu domba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bahwa orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, lisannya, lidahnya itu akan dicegah dari melakukan perkataan-perkataan bohong dan perkataan-perkataan yang buruk. Sebaliknya bahwa orang-orang yang takut kepada Allah wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Orang yang takut kepada Allah senantiasa menjadikan lisannya itu sibuk untuk apa? Bi dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, tilawah Quran dan mudzakarah, diskusi ilmu, berbagi ilmu, diskusi. Ini lisan yang digunakan untuk diskusi ini sungguh luar biasa, sungguh bagus. Lisan yang digunakan untuk membaca Al-Quran, setiap huruf yang keluar dari lisan tersebut dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Betapa banyak pahala kita membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamata syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang gemar membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah akan dinaungi Al-Quran, akan diberikan syafaat melalui Al-Quran. Kemudian zikir kepada Allah. Zikir itu tidak mesti yang banyak-banyak. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu afdhalul zikri. Itu adalah seabdal-abdalnya zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu minimal itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka ini senada dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Di antaranya kan 4 tuh, yang dirindukan surga itu ada 4. Bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Di antaranya adalah talil Quran wa hafizul lisan. Talil Quran wa hafizul lisan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Maka ketika orang itu bisa menjaga lisannya, dia senantiasa berzikir, senantiasa gemar membaca Al-Quran, tidak berbohong, tidak namimah, tidak ghibah, tidak berkata kotor, tidak berkata dusta, maka itu merupakan indikasi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, pada lisannya, terlihat pada lisannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kolbunya. Bahwa indikasi yang kedua dari orang yang takut kepada Allah itu bisa dilihat dari hatinya. Orang-orang yang beriman fayukhriju minhul adawata wal buhtana wa hasadal ikhwan. Orang-orang yang beriman itu yang takut kepada Allah, dia mengeluarkan dari hatinya rasa permusuhan dan
rasa kedengkian. Jadi orang-orang yang beriman yang takut kepada Allah itu tidak ada di hatinya rasa dengki. Melihat tetangganya beli mobil baru, dia meriang. Pak, itu tetangga depan kita beli mobil baru, Pak. Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi biar katanya tenang, tetap aja meriang. Besok lagi beli mobil lagi yang lebih baru lagi, yang lebih mahal lagi. Pak, tetangga kita depan rumah beli mobil baru lagi yang lebih mahal. Dengki, hasud. Ya. Nah maka ketika dia melihat begitu, dia nggak senang. Nggak senang. Kan hasud itu adalah tidak senang melihat orang bahagia. Dan sebaliknya, senang melihat orang lain tidak bahagia. Itu hasud. Ya, gitu ya Pak, ya Bu ya. Senang melihat orang menderita. Dan menderita melihat orang bahagia. Maka bagaimana caranya tetangga yang punya mobil itu menderita, tetangga yang bahagia itu menderita, difitnah lah. Itu mah dia beli mobil boleh nuyul. Ada ya tuyul zaman sekarang ya? Ada apa enggak ya? Tapi nggak kelihatan si tuyul mah ya. Oh, dia mau beli mobil baru juga suaminya boleh korupsi. Coba aja ntar lihat, pasti dipanggil KPK. Ntar di TV ada berita tentang dia, difitnah kemana-mana. Itu perasaan hasud. Maka orang yang beriman, yang takut kepada Allah, tidak ada di dalam hatinya perasaan hasud, perasaan dengki. Karena dia sadar, dia tahu bahwa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Dia tahu bahwa hasud itu, kedengkian itu memakan kebaikan, menghabiskan, melumatkan kebaikan, sama seperti api melumat kayu bakar. Api menghanguskan kayu bakar. Jam 5.27 ya suruh ya. Iya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu sadar bahwa kedengkian itu akan menghabiskan kebaikannya. Sama seperti api memakan kayu bakar. Dan ketahuilah wa'lam annal hasada minal amradil azimah fi qulubi wala tadawa amradu qulubi illa bil ilmi wal amal. Ketahuilah bahwa hasad itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya dan tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu dan amal. Artinya dia belajar menggali lagi tentang konsep-konsep Islam tentang hasud, tentang hati dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia beramal, dia amalkan ilmunya. Itu insya Allah. Maka orang yang banyak ngaji, duduk bersama guru, bersama kiai, insya Allah tidak ada di dalam hatinya perasaan hasud. Kalau memang sering ngaji, tiap hari ngaji, tapi masih ada perasaan hasud, maka ngajinya perlu dipertanyakan. Karena sifat ilmu itu
itu adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah hasud. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang merupakan indikasi bagi orang yang takut kepada Allah adalah nazruhu, pandangannya, penglihatannya, matanya. Fala yanzuru ilal harami minal akli wa syurbi wal qiswa wa ghairiha. Orang yang takut kepada Allah itu tidak memandang pada hal-hal yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, ataupun pada hal yang lainnya. Jadi bukan memandang, oh ini makanan haram, bukan begitu maksudnya. Jadi pola pandang dia, pemikiran dia tentang makanan itu bagaimana dia memperoleh makanan, minuman, pakaian itu dengan cara yang haram. Itu maksudnya. Wala ila dunya birrugbah. Dan dia tidak memandang dunia, tidak menjadikan dunia itu sebagai dengan nafsu, dengan keinginan yang kuat sehingga akhirnya hawa nafsu keduniawian ada di dalam hatinya. Maka orang yang takut kepada Allah memandang fasilitas dunia, memandang kebutuhan dunia itu sebagai i'tibar, sebagai pembelajaran dan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian orang yang takut kepada Allah dikatakan wala yanzuru ila ma la yahillu lahu. Dia tidak memandang kepada sesuatu yang haram ya. Dia hanya memandang kepada yang halal. Jadi pandangannya itu kepada hal-hal yang dihalalkan. Kan ada ya, sekarang tuh Masya Allah, na'udzubillah sekarang anak-anak perempuan kita, bukan anak-anak perempuan kita, anak-anak perempuan orang-orang itu pakaiannya kalau bahasa sebagian orang kurang bahan, itu ya, kurang bahan. Seharusnya menutupi sampai bawah, sampai mata kaki, ini di atas lutut. Itu kan mengobrol aurat. Dan ketika kita memandang itu dengan sengaja, maka itu artinya kita tidak bisa menjaga pandangan ataupun hal-hal yang diharamkan. Maka kata Rasulullah SAW, man mala'a ainahu minal harami mala'allahu ta'ala ainahu yaumal qiyamati minan nar. Siapa orang yang memenuhi pandangannya dengan hal-hal yang haram, jadi gemar gitu melihat hal yang haram di HP gitu ya, di HP, wah ini cakep nih, wah ganti lagi, cakep. Itu dia memenuhi pandangannya dengan hal-hal yang haram, maka mala Allahu yaumal qiyamati ainahu minan nar. Allah akan memenuhi pandangannya, memenuhi matanya pada hari kiamat dengan api neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi lihat di surat An-Nur ayat 31, itu konsep ghadul basar, menjaga pandangan. Kalau semua kita menjaga pandangan, insya Allah tidak akan ada terjadi yang namanya pemerkosaan dan lain sebagainya, perbuatan zina dan lain sebagainya.
Maka orang-orang yang takut kepada Allah, salah satunya indikasinya adalah pada matanya. Terlihat pada matanya, matanya tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang haram, tetapi digunakan untuk melihat kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warabi batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Orang mukmin yang takut kepada Allah, dia tidak memasukkan ke dalam perutnya hal-hal yang haram, makanan yang haram. Karena memang memasukkan, mengkonsumsi barang haram itu ismun kabirun, suatu dosa yang besar. Dan makanan yang haram yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan berpengaruh pada perilaku seseorang tersebut. Masya Allah, na'udzubillah. Ini di dalam hadis dikatakan, idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni bani Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'i ma damat tilkal luqmatu fi batnihi wa in mata ala dzalikal hal fama'wahu jahannam. Apabila masuk satu suapan nasi, kan kita nyuap tuh nasi ya, satu sendok, lukmah itu satu sendok gitu ya, satu kali bilangan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Apabila satu sendok nasi atau satu suapan nasi masuk ke dalam perut dari barang yang haram, maka malaikat yang ada di bumi dan malaikat yang ada di langit melaknatnya. Melaknat. Apabila seseorang itu mati dalam kondisi makanan di perutnya itu adalah makanan yang haram, fama'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh hal yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai anak istri kita berikan nafkah yang haram. Karena nafkah yang haram itu akan berpengaruh pada perilaku anak-anak kita. Mungkin ketika anak kita susah diatur, ketika anak kita tidak mau ibadah, ketika anak kita maunya bersenang-senang, tidak mau patuh kepada orang tuanya, tidak soleh, maka ini kita harus introspeksi. Mungkinkah ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya yang sebab kita berikan kepadanya? Ini di dalam kitab Wasiatul Mustafa ada dijelaskan kisah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, dia beribadah selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan beribadah. Dia tidak pernah merasakan khusyuknya beribadah, tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Dia merenung, ada apa ini? Akhirnya dia bertanya, dia memberanikan diri bertanya kepada ibunya, wahai ibu, coba ibu ingat-ingat lagi, apakah ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh saya ketika ibu mengandung atau ketika ibu menyusui? Ibunya terdiam. Diam lama. Mungkin kalau bahasa kita, tar dulu tong, emak pikirin dulu, emak ingat-ingat. Oh iya tong,
ke bahasa orang Betawinya. Oh iya Tong, ada mak, gitu. Kata ibunya Abu Yazid Al-Bustami, dulu waktu ibu mengandung kamu nak, ibu naik ke bagian atas rumah, kemudian ibu melihat di rumah tetangga ada jemuran adonan terigu yang sedang dijemur. Ibu kepengen banget makan. Ibu ambil sedikit sebesar ujung jari, kemudian ibu makan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, nah itu ibu, itu yang membuat saya tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Saya tidak pernah merasakan lezatnya ibadah. Tolong Bu, tolong temui orang itu, minta kehalalannya, minta maaf dan minta kehalalannya. Akhirnya ibunya Abu Yazid Al-Bustami datang kepada tetangga yang dulu makanannya diambil, padahal sedikit banget, seujung jari. Mungkin kalau bahasa ibu-ibu ngidam ya. Kan kalau ngidam begitu ya, kata orang ya, karena saya kan nggak pernah ngidam. Kata orang perempuan yang ngidam itu, kalau udah kepengen begitu kuat rasa kepengenannya, nggak peduli itu punya siapa. Yang penting dapat dulu, ntar urusan halal atau enggak, ntar urusan belakangan. Mungkin kita diantara kita mungkin begitu, ada orang yang ngidam begitu. Ada pengen banget makan mangga tengah malam, tuh mangga orang, mangga tetangga mau minta, orangnya tidur udah tengah malam, pengen makan mangga muda, akhirnya diambil aja tuh mangga. Nah itu kan sesuatu yang tidak boleh. Tapi kalau orang sedang ngidam mungkin begitu keinginannya. Dan termasuk ibunya Abu Yazid Al-Bustami mungkin seperti itu. Akhirnya ibunya Abu Yazid Al-Bustami meminta kehalalan kepada tetangga dan alhamdulillah diberikan, dihalalkan, dimaafkan. Sejak saat itu Abu Yazid Al-Bustami merasakan nikmatnya beribadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main. Makanan yang haram yang dikonsumsi oleh tubuh kita berpengaruh pada doa, ibadah dan perilaku. Na'udzubillah. Maka kita berusaha untuk memberikan hanya makanan yang halal kepada keluarga kita. Kasih tahu ya, kalau udah selesai ya? Ya boleh. Saya kebut ya. Soalnya ada 7 nih. Saya kebut ya. Ada 7 indikasi yang disampaikan oleh pengarang kitab Mukasyafatul Qulub, indikasi orang yang takut kepada Allah. Saya kebut. Yang kelima, indikasi itu terlihat pada tangannya. Bahwa orang yang takut kepada Allah tidak menggunakan tangannya kepada hal-hal yang haram, tetapi dia menggunakannya pada ketaatan, pada hal-hal yang mendekatkan dia untuk lebih takwa, kepada hal-hal yang mendekatkan dia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dikatakan bahwa orang yang takut kepada Allah itu akan diberikan satu rumah di surga yang terbuat dari jamrud. Kan Allah menciptakan satu perumahan. Perumahan itu berisi 70.000 rumah. Dan setiap rumah itu berisi itu 70.000 klaster. Setiap klaster berisi 70.000 rumah.
Nah, rumah itu tidak ditempati, tidak disinggahi kecuali oleh orang yang dia takut melakukan hal-hal yang haram. Dia dipaksa untuk melakukan haram, tetapi dia tidak mau karena takut kepada Allah. Itu Allah sangat suka kepadanya. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam itu terlihat pada kakinya. Bahwa orang yang beriman itu, orang yang takut kepada Allah, senantiasa menggunakan kakinya pada fi ta'atillah wa ridahu wa ila suhbatil ulama wa sulaha. Dia menggunakan kakinya untuk berjalan kepada hal-hal yang mendekatkan dia kepada taat kepada Allah dan menggapai ridha Allah, serta bergaul bersama ulama dan orang-orang yang soleh. Jadi kakinya digunakan untuk berjalan ke majelis taklim, ke masjid, kepada tempat-tempat yang baik, bukan kepada tempat-tempat maksiat. Jadi bisa dilihat orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman pada Allah, perginya kemana nih? Gitu. Gak mungkin perginya kepada dugem, gak mungkin perginya kepada tempat maksiat. Tapi orang yang iman, yang takut kepada Allah, hanya perginya ke masjid, ke majelis ilmu, dan ke tempat-tempat yang terbaik. Dan yang ketujuh, bahwa ketaatannya itu, taatnya itu adalah murni untuk mendapatkan ridho Allah, selamat daripada riya dan sum'ah. Karena dia takut riya dan sum'ah. Riya itu melakukan perbuatan pengen dilihat orang sehingga dia mendapatkan pujian, itu riya. Tapi kalau sum'ah, melakukan pekerjaannya itu tidak ada orang yang tahu. Dia sholat tahajud tengah malam, kemudian pagi-pagi di tukang sayur dia ceritain bahwa dia sholat tahajud banyak sampai nangis, berlinang air mata, sedan gitu ya, sedihnya sedih banget, sehingga akhirnya lawan bicaranya, keren, hebat, ibu mah emang soleha. Itu namanya sum'ah. Maka orang yang takut kepada Allah tidak akan berlaku riya dan sum'ah, karena ketaatannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya kalau saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, berarti saya harus belajar lagi. Saya tanya guru saya. Begitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, saya kembali kami Profesor Jami yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait beberapa indikasi orang yang takut kepada Allah. Panjang lebar telah dijelaskan kepada kita, tentunya akan bermanfaat untuk kita semua.